Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Ari. Saya dari kelas pagi A1. Hari ini saya akan mempresentasikan laporan jurnal saya. Pertama, saya akan melaporkan perbandingan jurnal. Jurnal pertama berjudul Analisis Kinerja Karyawan pada PT Bank Mandiri Cabang Makassar. Jurnal kedua, Analisis Kinerja Karyawan pada Perindustrian dan Perdagangan Bangkinang. Jurnal 3, Analisis Kinerja Karyawan Studi Kasus Rekom Dokumen Solusi. Analisis Jurnal 4, Analisis karyawan pada Bank Mandiri Cluster Cilegon 2. Kelima, analisis kinerja terhadap produktivitas. Persamaannya pada kelima artikel jurnal di atas berkenaan dengan membahas analisis kinerja karyawan. Perbedaannya, jurnal 1 pada artikel 1, objek penelitiannya pada PT Bank Mandiri. Jumlah pada judul artikel di atas mengalami perbedaan. Judul artikel 1 mempunyai 12 kata. Tahun penulisan ketiga mempunyai perbedaan dan dipublikasikan pada 2018. Jurnal kedua, objek penelitiannya pada PT Perindustrian Bangkinang. Judul artikel mempunyai 9 kata. Tahun publikasinya pada 2017. Jurnal ketiga, analisis kinerja karyawan pada PT Rekom Dokumen Solusi. Jurnal mempunyai 9 kata, dipublikasikan 2019. Jurnal 4 pada artikel 4, PT Mandiri Cluster Cilegon 1. Jurnal ini mempunyai 9 kata. Artikel ini dipublikasikan 2019. Jurnal kelima, analisis kinerja karyawan pada produktivitas kerja, memiliki 5 artikel, mempunyai 6 kata artikel, dipublikasikan 2018. Latar belakang jurnal 1, analisis kinerja karyawan memaparkan karyawan dan sumber daya manusia, peran utama dalam sumber kegiatan perusahaan. Jurnal kedua, penulisan perbedaan analisis kinerja karyawan pada PT Perindustrian Perdagangan dan Bangkinang, memaparkan penelitian motivasi lingkungan kerja. Jurnal ketiga, analisis kinerja karyawan pada PT Rekom Dokumen Solusi, memaparkan penelitian kinerja karyawan pada kompensasi dan motivasi. Jurnal keempat, analisis kinerja karyawan, memaparkan penelitian kompensasi. Jurnal kelima, analisis kinerja karyawan terhadap produktivitas kerja, memaparkan tentang kinerja karyawan pada TVRI Kalimantan Selatan. Permasalahan penelitiannya, jurnal 1 penulisannya ini tidak menjelaskan permasalahan penelitian dalam artikel jurnalnya. Jurnal 2 ini menjelaskan permasalahan penelitian jurnal adalah motivasi dan lingkungan kerja. Jurnal 3 penulisan artikel jurnal ini menjelaskan permasalahan penelitian artikel terdapat faktor-faktor mempengaruhi kompensasi dan motivasi. Jurnal 4 ini memaparkan tentang terdapat faktor-faktor mempengaruhi kompensasi dan kinerja karyawan. Jurnal 5 ini pertama, bagaimana menganalisa kinerja karyawan Kalimantan. Apakah kinerja karyawan Kalimantan Selatan mendapat meningkatkan produktivitas kinerja. Tujuan penelitiannya, jurnal 1 tidak ada terdapat tujuan penelitiannya. Jurnal 2, penulis jurnal ini tidak juga menjelaskan tujuan penelitiannya pada artikelnya. Jurnal 3, 1, menganalisis faktor eksternal yang dapat mempengaruhi kinerja kerja karyawan
PT Rekom dokumen solusi. 2. Menganalisa pengaruh kompensasi kinerja karyawan pada PT Rekom dokumen solusi. 3. Menganalisis pengaruh motivasi terhadap kinerja PT Rekom dokumen solusi. 4. Jurnal tujuan penelitiannya pada jurnal 4 tidak dijelaskan pada artikel jurnalnya. 5. Tujuan penelitiannya untuk untuk mengetahui bagaimana kinerja karyawan pada TVRI Kalimantan Selatan. 2. Sejauh mana kinerja karyawan dapat meningkat produktivitas kerja pada TVRI Kalimantan Selatan. Kajian pustaka teori. Jurnal 1. Teori yang digunakan oleh Jurnal 1, teori kinerja dan penelitian terdahulunya digunakan oleh Sembiring 2012, Snabela 2012, dan Ambar dan Rosida 2013, Hakim 2014. Penulis tidak membuat kerangka pemikiran dan hipotesisnya. Jurnal 2. Teori yang digunakan penulis adalah teori kinerja dan Anwar tentang motivasi. Penulis membuat kerangka pemikiran dan hipotesisnya. Jurnal 3. Teori yang digunakan penulis adalah teori kinerja dan Handoko 2001, Mangkunegara 2007. Penelitiannya dilakukan oleh Rivega dan Kasenda dan Satria tahun 2013. Penulis membuat kerangka pemikiran hipotesis. Jurnal 4. Teori yang digunakan penulis dalam pengertian bank. Ini menggunakan perundang-undangan 2000 Undang-Undang 2009/98. Berbeda dengan penelitian teori lain. Jurnal 5. Teori yang digunakan oleh teori kinerja Anwar Prabu Mangkunegara, Wibowo, Vika Yunanti, dan penelitian terdahulunya dilakukan oleh Vika Isbani. Penulis membuat kerangka pemikirannya. Metode penelitian pada jurnal 1 ini membawa pendekatan deskripsi. Terus mode samplingnya menggunakan filter random. Penelitian ini menggunakan jumlah informan pada PT Mandiri Makassar. Diwawancarai. Variabelnya menggunakan variabel terikat dan variabel bebas. Teknik pengumpulan datanya menggunakan deskriptif. Jurnal 2. Desain penelitian menunjukkan deskriptif atau kuantitatif. Metode sampling penelitian ini mengambil lokasi PT Perindustrian dan Perdagangan Bangkinang menggunakan sampel dan random. Variabelnya menggunakan variabel terikat dan bebas. Teknik pengumpulan datanya melalui instrumen kuesioner. Instrumen jurnal 2 penelitiannya menggunakan deskriptif atau kuantitatif. Mode samplingnya keseluruhan karyawan pada PT Rekom dokumen solusi. Variabelnya menggunakan variabel terikat dan variabel bebas. Teknik pengumpulan datanya menggunakan analisis data baik yang diperoleh observasi, dokumen maupun wawancara. Jurnal 4 mendesain penelitiannya menggunakan kuantitatif dan sifatnya deskriptif. Mode samplingnya pada PT Mandiri Cilegon 1 yang berjumlah 240 orang. Variabel penelitiannya variabel bebas dan variabel terikat. Teknik analisis datanya menggunakan kuesioner sebagai instrumen penelitiannya. Jurnal 5 desain penelitiannya menggunakan penelitian kuantitatif. Mode samplingnya menggunakan populasi penelitian pada PNS yang bekerja di TVRI. Variabelnya variabel bebas dan terikat. Analisis data menggunakan instrumen dan observasi. Hasil jurnal 1 ini kinerja karyawan merupakan hasil atau tingkat keberhasilan seseorang yang secara keseluruhan selama periode tertentu dalam pelaksanaan tugas dibandingkan dengan target atau sasaran dan kriteria suatu kinerja karyawan. Jurnal 2 dari persamaan menunjukkan koefisien agregat berminat positif. Hal ini menunjukkan variabel-variabel bebas apabila ditingkatkan
Persamaannya menimbulkan peningkatan pada variabel terikat seperti konstanta sebesar 1730. Artinya jika motivasi dan di lingkungan nilainya adalah 0, maka nilainya positif, yaitu sebesar 1730. Nilai koefisien faktor-faktor motivasinya 0,443, menunjukkan setiap perubahan kenaikan faktor motivasi sebesar satuan, maka kinerja karyawan akan berubah naik sebesar 0,443 atau 44,3% dari perubahan motivasi. Nilai koefisien faktor lingkungan kerja 0,220 menunjukkan bahwa setiap perubahan kenaikan faktor di lingkungan kerja sama sebesar satuan, maka kinerja karyawan berubah meningkat sebesar 0,210 atau setara 21% dari perubahan kinerja. Jurnal 3 hasil penelitiannya dapat disimpulkan kinerja. Pertama, kemampuan intelektual meningkat, disiplin kerja, target produktivitas, kepuasan kerja, motivasi, gaya kepemimpinan, lingkungan kerja, kompensasi, sistem manajemennya. Yang B, motivasi. C, kompensasi, direct financial payment dan direct payment. D, upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kinerja karyawan pada PT Raycom. Pertama, bimbingan dan pengarahan, latihan, dan pengembangan karyawan. Kedua, kedisiplinan terhadap aturan dan mencapai efisiensi dan efektivitas organisasi yang tinggi. Berdasar jurnal 4, berdasarkan penelitian statistik yang diketahui pengaruh kompensasi X1 dan terhadap kinerja karyawan Y adalah 0,667. Hal ini menunjukkan bahwa kompensasi yang tinggi akan meningkat kinerja karyawan. Dari pengujian hipotesis diperoleh hitung 17,695 lebih besar dari 1655 yang juga dibuktikan dengan signifikan 0,00 lebih kecil dibandingkan 0,5. Dengan demikian maka H0 ditolak dan H1 diterima. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat pengaruh signifikan secara parsial antara kompensasi terhadap kinerja karyawan pada PT Mandiri Persero Cluster Cilegon 2. Hasil penelitian jurnal 5. Pertama, kinerja karyawan Kalsel. Indikator kesetiaannya, indikator prestasi kerja, indikator tanggung jawab, indikator kerjasama, dan indikator prakarsa. 2. Produktivitas karyawan TVRI Kalsel selalu berusaha untuk berkonsentrasi dalam bekerja sama, ketepat waktu masuk kerja, senang bekerja karena sikap pimpinan yang disiplin, dan selalu menunjukkan hubungan baik dan karyawan, hasil pekerjaan sesuai dengan harapan, tingkat pendidikan dan keterampilan membantu dan menyelesaikan pekerjaan. Kesimpulannya, jurnal 1, karyawan ditinjau dari aspek jumlah pekerjaan. Terlihat bahwa karyawan dalam menyelesaikan rata-rata sudah bekerja dengan sesuai dengan target. Selain jumlah karyawan bagian marketing sudah mampu meningkatkan pencairan kredit karena didukung oleh pengetahuan, keahlian, dan masa kerja yang dimiliki oleh setiap pegawai dalam menyelesaikan pekerjaan. Jurnal 2, dari persamaan regresi menunjukkan koefisien regresi dari B1, B2 bernilai positif. Hal ini menunjukkan variabel-variabel bebas. Apabila ditingkatkan, persamaan akan menimbulkan peningkatan pula pada variabel terikatnya. Seperti konstanta sebesar 1730, artinya jika motivasi dan lingkungan kerja nilainya 0, maka kinerja karyawan nilainya positif, yaitu sebesar 1730. Nilai koefisien faktor motivasi 0,443 menunjukkan bahwa setiap perubahan kenaikan faktor motivasi sebesar satuan, maka kinerja karyawan
akan berubah naik sebesar 0,443 atau setara dengan 44,3. Dari perubahan potensi ini, kerja sebesar satuan, maka karyawan berubah sebesar 0,210 atau 221,0. Dari perubahan lingkungan kerja, jurnal 3, kinerja kemampuan intelektual, disiplin kerja, target, kepuasan, motivasi, gaya pemimpin lingkungan kerja. B. Motivasi. C. Kompensasi direct finansial atau direct payment. D. Upaya yang dilakukan guna meningkat kinerja karyawan pada PT Rekom Bimbing dan Pengarahan Latihan. Jurnal 4. Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan di atas, maka menegaskan bahwa salah satu alasan mendasar pegawai mau bekerja adalah kompensasi. Oleh karena itu, hendaknya PT Bank Mandiri Tbk Ploster Cilegon ini dapat mengedepankan aspek keahlian, yakni melalui penerapan undang-undang ketenagakerjaan secara proporsional sesuai dengan beban kerja dan jabatan. Jurnal 5. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas dapat disimpulkan beberapa yang terdiri dari kinerja karyawan TVRI Kalsel mengukur dari beberapa indikator, yaitu kesetiaan, prestasi kerja, tanggung jawab, kerjasama, dan prakarsa. Dapat disimpulkan bahwa terdapat beberapa indikator yang relevan atau menunjukkan nilai positif, yaitu pada indikator kesetiaan dan kerjasama. Sedangkan indikator yang tergolong tidak relevan atau menunjukkan nilai negatif, yaitu prestasi kerja, tanggung jawab, dan prakarsa. Produktivitas kerja diukur dari 5 variabel, yaitu konsentrasi kerja, ketepatan waktu masuk kerja, pimpinan yang disiplin, dan menjaga hubungan baik dengan karyawan. Hasil pekerjaan sesuai dengan harapan, tingkat pendidikan, dan keterampilan. Dari 5 variabel tersebut, hanya dapat satu variabel yang relevan, yaitu selalu berusaha dan berkonsentrasi dalam bekerja sama. Sedangkan pada variabel yang lainnya tergolong relevan, yaitu variabel ketepatan masuk kerja, pimpinan, dan disiplin menjaga hubungan dengan karyawan, hasil pekerjaan sesuai dengan harapan, pendidikan, keterampilan. Sekian dari presentasi saya ucapkan terima kasih.